punya semua. Ibu nggak punya selera ya? Ya Allah nak, kamu kenapa ngomong kayak gitu sih? Ibu ini nabung untuk beli tas kamu. Yang sabar dong nak. Ih bodoh Bu. Astagfirullahaladzim Umi. Kok ada ya Umi anak yang tega ngebentak orang tuanya seperti itu? Padahal kan di mana-mana ibu itu adalah seorang yang memperjuangkan nyawanya untuk anaknya. Iya Neng, bener banget itu. Umi juga waktu membesarkan atau melahirkan kalian juga bertaruh nyawa nak. Makanya sering Umi bilang, jadilah kalian anak yang solihah, jangan durhaka sama orang tua ya. Sebab Rasulullah pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Oh iya, Umi, Sayang, kalau anak durhaka kepada orang tua kan kita udah sering dengar atau lihat. Tapi kalau orang tua yang durhaka terhadap anak, apa itu ada Umi? Anak Umi emang pinter-pinter banget dah ya Allah. Alhamdulillah, pertanyaan yang cakep saya. Di dalam dunia ini Allah ciptakan memang sangat sempurna. Kalau ada anak yang durhaka, tentunya ada juga orang tua yang durhaka. Iya, Umi jadi ingat. Jamaah pernah cerita ke Umi perjalanan salah seorang bapak-bapak, sebut aja namanya Tony. Dan Pak Tony ini punya anak sematawayang namanya Rahma. Rama, buka. Iya. Oh, buruan. Lama amat bukanya. Sengaja kamu, biar ayah kamu itu teriak-teriak. Semua orang tahu. Enggak, tadi Rama cuma ketiduran sebentar. Ngeles aja kalau ngomong. Mana duit? Duit apa ya? Hari ini kan kamu gajian, masa lupa sih? Jangan ngeles gitu deh. Ya udah, ayo cari sendiri aja. Aduh. Enggak ada ya. Jangan ya. Enggak ada ya. Jangan itu buat bayar listrik, buat makan kita sehari-hari. Jangan diambil. Repot amat. Kamu kan bisa nggak sebelum ke kantor. Ya jangan diambil ya. Ayah jangan diambil ya. Rama, kamu kenapa nak? Rama, kamu nggak apa-apa nak? Rama nggak apa-apa nih. Tapi gaji Rama diambil sama ayah itu buat bayar listrik, buat makan kita sehari-hari gimana? Rama, kamu nggak usah mikirin itu dulu ya. Soal makan itu gampang, ya? Kamu yang sabar. Kamu mau jaga sama aku? Iya dong. Sawerannya dulu dong. Tenang. Diputar. Aduh, ya ampun. Semua pada berantakan ini. Ya Allah, kepadamu hamba memohon, ampunilah dosa hamba, dosa ayah hamba. Sadarkanlah ayah, berikanlah ayah hidayah agar dia kembali lagi ke jalanmu ya Allah. Rama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada apa ya? Kita juga nggak tahu. Kita lihat yuk. Udah, lepasin dong. Pegangan gini ke apa aja. Ya. Ini ayah kenapa? Ini Mbak Rama. Tadi Pak Tony habis dikeroyokin sama orang di warungnya Mbak Kokom. Sembarangan kalau ngomong. Dikasih tahu malah ngelunjak.
Udah ayo, bubar. Cukup, Ton. Salah. Cukup, udah cukup. Sampai kapan kamu kayak begini terus, Tom? Anak kamu itu udah besar. Kamu seharusnya beri contoh yang baik buat Rahma, Tom. Ibu pakai berisik juga. Tuh sana, masuk. Gak apa-apa, nanti masuk aja istirahat. Sana. Ngompres dulu ya. Mana sarapannya? Iya, Ya ampun, iya, lagi dibikin jam sebentar. segini belum ada sarapan. Bu, makanya si Rama dibangunin. Biar dia bisa masak. Iya, ini supnya bentar baru matang ini. Aduh, anak bos. Astagfirullahaladzim. Tony, kamu kelewatan. Kenapa? Ibu mau mana? Anak ini pantas dimarahin. Maaf ya, Rama gak sengaja ya. Makanya kalau punya masalah dipakai. Astagfirullah, Tony. Udah, Tony. Ya Allah. Astagfirullah. Kamu yang sabar ya. Besar anak sial. Berantakan semua. Betul bikin sial dia. Sampai kapan kamu kasar sama Rahma? Dia itu anak kandungmu. Bu. Ibu itu nggak usah ikut campur. Capek saya ngelarang ibu. Rama itu anak saya. Saya berhak. Mau saya apain aja? Ya, tapi kamu udah taruhan sama Rahma, Tony. Asal kamu tahu ya, semenjak kamu nggak kerja, dia itu jadi tulang punggung keluarga kita. Dia nggak pernah sama sekali ngerasain gaji karena selalu dirampas sama kamu, Ton. Bu, itu wajar. Itu memang sudah tanggung jawab anak kepada orang tua. Ya memang begitu. Sudah sewajarnya. Satu lagi, ini yang selalu ibu lupa. Rahma itu penyebab meninggalnya istri saya. Jadi dia pantas merasakan semua penderitaan hidup saya. Astagfirullahaladzim, Tony. Kamu nggak bisa ngomong begitu. Biar bagaimanapun Rahma itu anak kandung kamu sendiri. Nggak ada yang namanya anak. Jelas dia anak sial. Nek, ya Rahma berangkat kerja dulu. Ayah. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben telat. Ya, tadi di soal subuh ketiduran, jadinya agak telat bangunnya. Kamu kenapa? Kok kayaknya lagi ada yang dipikirin sih? Enggak apa-apa. Udah yuk. Beneran nggak kenapa-napa? Enggak ada apa-apa. Ya udah. Sial Om. Asik. Kok? Aduh. Kamu ngapain sih, Mas? Kamu itu cakep-cakep dan cemberut. Ya gimana mau gak cemberut sih, Mas? Ini semua tuh gara-gara kamu, tau gak? Warung aku jadi sepi kan, berantakan semuanya, rugi besar. Lu ngapain sih juga kesini lagi tuh ngapain sih, Mas? Kokom cantik tenang. Ya, gini. Mas itu datang kemari justru mau yang kemarin.
buat Kopong cantik. Kurang. Hah? Masih nggak pengertian. Kamu mau kan kawin sama Mas? Kamu tuh pengertian banget sih. Nah, iya dong. Siapa dulu? Tony. Makanya kamu mau dong nikah sama saya. Mas, aku tuh kenapa ya? Aku tuh masih ragu sama kamu tuh. Kamu itu kan pengangguran. Kamu tuh aduh, mana bisa Kokong. nanti hidupin aku. Kamu jangan khawatir. Biarpun Tony ini pengangguran, tapi duitnya banyak. Jangan khawatir. Alah, orang kere, orang sedunia juga ngerti. Kalau misalkan ada maunya, ngomongnya juga kayak gitu. Di mana-mana Kokong itu. cantik, dengerin dulu. Apa? Saya akan sewain kamu di ruko yang bagus. Nggak kayak begini. Tempatnya begini, nggak bagus, nggak level. Buat usaha. Asal kamu mau nikah sama saya. Selain tempat usaha yang bagus. Iya. Mau kan? Nikah sama saya? Hah? Ya. Nah gitu dong. Tony, kamu ngapain di sini? Udah deh, ibu nggak usah campur. Ya, nggak usah. Ini kan kamarnya Rahmaton. Kamu nggak sopan masuk sembarangan begitu. Bu, ibu diam aja. Diam, ya, tenang. Jangan diganggu. Gimana mau diem kalau kamu berantakin begitu? Bu, saya itu cuma nyari uangnya Rahmat. Saya mau pinjam. Kamu nggak tahu malu, Tom. Mau ngambil uang anak kamu sendiri. Ibu nggak sadar apa ngomong? Nggak tahu malu. Kalau memang ibu punya duit, mana? Kasih. Saya kan anaknya ibu. Mana? Harusnya kamu yang ngasih ke ibu, kan kamu yang minta sama ibu, Tom. Nah, barusan ibu ngomong kan? Hah? Rahma itu anak saya. Jadi saya wajar dong ambil uangnya dia. Sekarang kamu keluar. Sekarang kamu keluar, Tom. Keluar, kamu keluar. Lepas, lepas dulu. Nah. Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Kejedot kan jadinya. Pesek sih. Keluar kamu. Oke. Saya keluar. Yang penting kejedot kan? Gimana Pak? Ini bisa disewa bulanan nggak? Nggak bisa, Pak. Dari tadi kan udah saya bilang kalau tempat ini sewanya tahunan. Gini Pak. Tempat ini kan udah lama nggak disewa. Kali aja kalau saya sewa jadi laris. Kasian. Ini aja deh, Pak. Kalau cuma untuk penglaris, bagaimana kalau per 4 bulan? Kira-kira kapan nih aku bisa anterin kamu sampai rumah kamu? Aku pengen juga dikenalin sama orang tua kamu. Nanti kalau sudah waktunya aku pasti ajak kamu ketemu sama mereka. Kita ini udah dewasa loh. Mau sampai kapan sih kita sembunyi-sembunyian terus? Lagi pula aku nih serius sama kamu, Rama. Aku tuh cinta sama kamu. Ya aku ngerti Salim, cuman nanti aku pasti akan ada waktunya untuk kamu ketemu sama mereka. Kamu tahu kan, adik aku udah mau menikah. Adik aku itu ngedesak aku supaya aku segera menikah. Karena dia nggak mau ngeduluin kakaknya.
Saya sudah dengar pembicaraan kalian berdua. Kamu serius mau ngelamar anak saya? Iya Om, saya serius sama Rahma karena saya sangat mencintainya. Hebat. Siapa namanya? Saya Salim Om. Salim yang kere kan? Kere aja mau ngelamar. Ngimpi kamu. Anak saya ini boleh nikah sama orang kaya. Kalau perlu, pemilik pabrik kalian bekerja. Itu boleh jadi jodohnya. Ini kere mau ngelamar nggak?